Aku nggak pernah takut sama sumur. Yang aku takuti adalah kenapa setiap aku nangis di dekat sumur itu, airnya ikut naik. Namaku Ranti, aku lahir dan besar di rumah tua di tanah Jawa, halaman belakangnya selebar jemuran dan di tengahnya sumur tua. Sumur ini gak pernah ditimba, gak pernah dipakai untuk mandi. Bahkan saat kemarau panjang, ia ditutup dan disemen tipis. Seolah bukan untuk dilindungi, tapi untuk dikunci. Dan sejak kecil, ibu cuma bilang, kalau dengar suara dari situ, jangan dijawab. Masalahnya, suara dari sumur itu selalu tahu namaku. Hey guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Refti Betrisva. Dan kita langsung aja masuk ke ceritanya. Let's go. Aku baru sadar, ada yang salah saat aku berumur 9 tahun. Aku jatuh di dapur, lututku berdarah, dan lari ke belakang rumah sambil menangis. Duduk di bibir sumur, kemudian aku mendengar suara seorang perempuan yang pelan dan serak. Ranti, sini. Air di sumur itu naik perlahan hampir menyentuh bibir semen itu. Ibu datang, panik menutup sumur dengan kain sarung dan sejak saat itu aku dilarang main di belakang rumah sendirian. Malam Jumat Kliwon, ibu selalu menyiapkan segelas air dan juga bunga-bungaan di dekat sumur. Bukan untuk menyuguhkan, tapi untuk menenangkan. Di rumah kami, sumur itu nggak pernah disebut sumur, tapi yang itu. Letaknya dia di belakang dapur, mepet tembok rumah yang retak di beberapa sudut. Malam hari, bau tanah lembab selalu naik ke hidung. Bukan lumpur biasa, tapi bau baju lama yang basah dan terlupakan. Campur dengan aroma logam dingin yang aneh, guys. Dan setiap kali angin malam lewat, udara di sekitar sumur itu seperti bergetar meski daun di sekitar kami itu diam. Oke, aku tumbuh dengan larangan-larangan yang gak pernah bisa dijelaskan alasannya, guys. Jangan berdiri terlalu lama di belakang rumah, jangan nyanyi di dekat dapur, dan yang paling sering diulang oleh ibu adalah jangan menyebut namaku di dekat sumur. Awalnya aku patuh ya karena aku takut dimarahi sama ibu. Tapi lama-lama aku mulai sadar bahwa ketakutan ibu itu lebih dari sekedar marah. Matanya selalu gelisah saat menatap ke arah sumur itu, guys. Suara dari sumur mulai kudengar sejak aku kelas 4 SD. Awalnya, aku pikir cuma suara air atau angin yang lewat sela papan penutup. Tapi sumur itu ditutup papan tebal dan disemen tipis, guys. Tak mungkin ya ada air yang bisa naik. Dan setiap sore menjelang maghrib terdengar pluk pluk seperti ada jari-jari yang menyentuh permukaan air dengan pelan, berulang-ulang menunggu seseorang merespon. Suatu malam, listrik padam. Aku nekat nih ke dapur. Gelap menyelimuti rumah dan begitu pintuku buka, udara dingin langsung menyentuh kakiku. Dari sumur terdengar tangisan pelan. Ditahan. Ranti, kamu jangan takut. Aku cuma kedinginan. Suara itu berbisik, lembut, tapi penuh kelelahan. Air di sumur perlahan naik, guys. Tidak mengalir, tapi seolah ada tubuh berdiri di dalamnya. Aku kaku, menatap permukaan air yang bergerak sendiri. Dan tiba-tiba ibu muncul gemetar langsung membacakan ayat sambil menutup telingaku. Hati kecilku tuh tahu ya, ini bukan sekedar suara atau sekedar imajinasi anak-anak. Ada yang menunggu di sana. Cerita sumur itu benar-benar kupahami dari Mbah Wiji, tetangga paling tua di kampung. Wajahnya keriput, matanya tuh sayu, tapi penuh waspada, seperti bisa membaca apa yang tak pernah diceritakan.
Dulu, sebelum aku lahir, pekarangan rumah kami hanyalah tanah kosong. Nah, di situ berdirilah sumur tua, sumber air satu-satunya di kampung tempat orang mandi, guys. Orang bisa ambil air minum di sana dan bisa menimba air setiap hari. Nah, suatu hari, air dari sumur itu berubah bau. Seperti bau amis yang kayak ada darah yang lama terkena dengan air. Warga panik dan malam itu beberapa orang termasuk Mbah Wiji turun ke dasar sumur dengan lampu Petromax. Nah, di sana mereka menemukan mayat seorang perempuan muda, rambutnya panjang, menempel di batu. Tubuhnya meringkuk dan yang paling mengerikan adalah perutnya membesar, guys. Namanya Sari. Umurnya belum 20 tahun dan gak ada yang mau mengaku siapa bapak dari anak yang ada di kandungannya. Di kampung itu, hamil di luar nikah bukan hanya sekedar aib, guys, tapi itu adalah sebuah kutukan untuk sebuah keluarga. Keluargaku, terutama nenek, melarang pengakuan. Jalan yang diambil, Sari dijatuhkan kembali ke sumur, ditutup rapat, dan rumah dibangun di atasnya. Nah, kata mereka, Sari nggak pernah benar-benar mati. Aku gemetar mendengar cerita itu, tubuhku terasa dingin hingga ke tulang-tulangku, guys. Mbah Wiji menatapku. Ya, menatapku lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Terus dia bilang gini, guys. Roh yang mati saat hamil biasanya mencari pengganti, bisiknya. Nah, malam itu aku nekatlah berdiri di dekat sumur. Ingin tahu sebenarnya kebenarannya itu kayak apa. Angin malam berhenti, guys. Udara pekat dan dari bawah tanah suara itu muncul lagi. Tenang, gak memanggil namaku. Aku gak ganggu, aku cuma nunggu. Sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, air sumur selalu penuh sampai bibir semen, seolah ada yang perlahan naik ke permukaan menunggu sesuatu yang belum tiba. Aku tahu, Sari masih ada di sana, menunggu. Sejak malam aku berdiri di dekat sumur itu, rumah kami nggak pernah benar-benar kering lagi, guys. Awalnya cuma rembesan kecil di dapur. Lantai yang biasanya kering tiba-tiba lembab, dingin di telapak kaki. Ibu bilang itu bocor pipa. Masalahnya, rumah kami nggak punya pipa di belakang, guys. Dan setiap subuh, aku bangun dengan bau tanah basah. Bukan bau hujan, tapi bau yang sama seperti waktu aku jatuh dan menangis di dekat sumur itu dulu. Bau lembab, amis, campur aroma logam dingin. Air mulai muncul dari tempat yang gak masuk akal, yaitu dari sela ubin ruang tengah, sudut lemari kayu tua, bahkan dari bawah kasur ibu, guys. Aku melihat sendiri di suatu pagi, jejak kecil, kaki, jari-jarinya panjang, muncul di lantai rapat seperti orang yang berjalan pelan karena berat. Jejak itu mengarah ke dapur, ke arah sumur. Ibu makin parah ya. Setiap malam dia mimpi basah kuyup, bangun sambil teriak, tangannya selalu memegangi perutnya. Ya, dia sudah lama nggak dapat menstruasi karena dia sudah masuk ke masa menopause. Suatu malam aku mendengar ia berbicara sendiri di kamarnya. Aku nggak salah, aku cuma nurut. Tangisan pecah dari dapur. Malam itu, suara timba terdengar dari sumur yang masih tertutup pelan, berat, krek, krek. Udara di sekitarku jadi dingin, guys. Pekat. Dari bawah tanah, suara perempuan terdengar lagi. Kali ini aku udah dingin lama. Ranti. Disusul tangisan bayi yang samar, kecil tapi menusuk. Lalu terdengar kalimat yang menghentikan nafasku. Yang di atas sudah terlalu lama hidup. Wow. Aku menatap ibu, matanya kosong, basah kuyup dari tubuhnya. Air menetes, guys. Bukan darah, bukan keringat. Lantai penuh air sumur dan dari dapur terdengar suara semen retak perlahan menyebar. Aku tahu, sesuatu yang lama dikubur perlahan mulai muncul ke permukaan.
Warga datang menjelang maghrib, guys. Wajahnya pada pucat semua. Bukan karena berani, tapi karena rasa takut yang sudah terlalu berat. Sumur akhirnya dibuka paksa, papan penutup diangkat, semen dihancurkan dengan palu, bau tanah basah dan anyir menyebar, menusuk hidung. Semua orang terdiam begitu melihat di dasar sumur. Airnya jernih, hampir nggak bergerak dan terlihat dua bayangan. Satu perempuan rambut panjang meringkuk dan satu lagi kecil menempel di perutnya. Ibu jatuh berlutut, tangisnya pecah, suaranya tercekat di tenggorokan. Maaf Sari, aku cuma nurut kata orang tua. Ah, ya Tuhan. Sari akhirnya bicara tanpa memanggil namaku. Suaranya lembut tapi jelas memenuhi halaman. Aku gak marah, aku cuma pengen pulang tapi gak sendiri. Wow, air di sumur perlahan naik, tak mengalir tapi seperti ada yang berdiri di dalamnya. Semua orang menahan nafas. Mbah Wiji maju, guys. Tubuhnya gemetar, tangannya menepuk-nepuk sumur. Kalau memang butuh pengganti, ambil aku, katanya. Sari menolak, suaranya tegas. Bukan yang tua, yang muda, lebih kuat buat nahan dingin. Semua mata langsung menuju ke arahku. Hati kecilku bergetar. Tapi aku tahu, Sari menginginkan keadilan, bukan aku. Aku melangkah maju, tanganku gemeteran. Terus aku mengeluarkan suara pelan tapi tegas. Kalau kamu mau tenang, kami akan kuburkan kamu. Bukan ditutup, bukan disembunyikan lagi. Sunyi. Air berhenti naik. Sari menyerahkan bayangan kecil yang menempel di perutnya. Cahaya hangat muncul, melayang perlahan ke permukaan air. Air sumur surut sendiri, guys. Dan langsung tenang. Malam itu, jenazah Sari akhirnya dikuburkan dengan layak. Ada doa, ada tangis, dan pengakuan dosa yang selama ini terkunci di tanah. Ya, rumah kami kering kembali, guys. Ibu sembuh perlahan, matanya tak lagi penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kecil, sumur itu diam dan benar-benar diam. Guys, itu tadi adalah suara hati dan juga cerita dari guest kerok kita ya, yang bernama Ranti. Kemudian dia menambahkan dalam emailnya, Refti, sekarang aku pindah, rumah itu udah kosong, tapi setiap kali aku pulang kampung, aku taruh segelas air dan bunga di halaman belakang. Bukan takut, tapi karena tahu luka akhirnya didengar. Kadang yang terdengar suara perempuan berbisik. Matur nuwun Ranti, air mata yang jatuh tak pernah dingin lagi. Oke guys, kisah ini bukan cuma soal sumur tua ya guys ya, tapi tentang apa yang kita kubur demi sebuah nama baik. Yang dikubur tanpa doa gak bakalan pernah diam guys. Ia akan menunggu sampai ada yang cukup berani untuk mengakuinya. Oke guys, kalau cerita ini bikin kamu gak nyaman, berarti kisahnya ini bekerja. Yang paling berbahaya itu bukan hantu yang menampakkan diri, tapi kesalahan lama yang disimpan diam-diam. Kita tidak mencari mereka, kadang mereka yang nyari kita. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita ini sampai selesai. Makasih sekali lagi. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita horor. Jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku post cerita baru. Sekian dari aku Refti Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.